3.1.A.4.1 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1 Pembelajaran Diferensiasi. Perkenalkan, saya Binarsih CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Barat SDN 2 Sungai Melawen dengan pengajar praktik Ibu Susanti, fasilitator Bapak Hamdan. Dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran khusus disampaikan dalam LMS adalah yang pertama, CGP dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kedua, CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian dalam LMS disebutkan ada pertanyaan pemantik yang tidak perlu dijawab, yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana saya mengelola pembelajaran secara efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid saya? 2. Bagaimana murid saya harus belajar di fasilitasi pembelajaran dan berinteraksi satu sama lain? Yang ketiga, bagaimana mereka menunjukkan pemahaman atau hasil pembelajaran mereka? Apa yang akan mereka hasilkan sebagai produk? Yang keempat, apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran diferensiasi? Kemudian sebagai bahan diskusi ada 4 pertanyaan. Pertanyaan untuk diskusi daring yang pertama, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? Dalam LMS disajikan 2 video dan 1 artikel, yakni dapat kita sampaikan yang kita pahami dari informasi video 1, yaitu video 1 menjelaskan tentang aspek yang harus dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, yakni aspek kesiapan murid, minat, dan profil belajar siswa. Selain itu, dijelaskan pula mengenai 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun penjelasannya, diferensiasi konten adalah ragam materi yang akan diajarkan kepada siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Diferensiasi proses adalah ada beberapa cara untuk menentukan diferensiasi proses, diantaranya melaksanakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individu, memvariasikan durasi waktu pengerjaan tugas, mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan profil belajar siswa, dan menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Adapun diferensiasi produk adalah diferensiasi mengacu pada hasil dari proses belajar siswa yang bersangkutan untuk tujuan pendidikan. Kemudian, dalam video yang kedua dijelaskan tentang lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi, yakni 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan disambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman secara fisik dan fisikis. Ada harapan bagi pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajak siswa untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang ketujuh, guru dan siswa berkolaborasi untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adapun dalam artikel yang sudah kami baca dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam mengenali kebutuhan belajar siswa, guru dapat diibaratkan sebagai dokter saat mendiagnosis pasiennya. Tindakan yang akan dilakukan dokter tentunya akan mendasarkan hasil diagnosisnya. Begitu pula dengan guru, sebelum melakukan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi perbedaan, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Adapun 3 jenis perspektif penilaiannya, yaitu
Aspek assessment for learning adalah penilaian selama pembelajaran, assessment of learning penilaian setelah pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut sumatif, assessment as learning penilaian sebagai proses belajar melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, dan penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Penilaian formatif diantaranya bisa melalui tiket keluar, tiket masuk, berbagi 30 detik, nama dalam toples, 321, refleksi, pojok pemahaman, strategi 5 jari. Kemudian pertanyaan kedua diskusi daring ini adalah gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Jawabannya adalah akan mencoba merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten, proses maupun produk, dan akan mengkondisikan lingkungan belajar untuk mendukung pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, melakukan penilaian formatif dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang kreatif. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk diskusi daring adalah apa yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Jawabannya adalah mungkin saat memulai melakukan pembelajaran akan terasa sulit dan ribet karena memang harus memerlukan persiapan secara matang. Namun sebagai guru profesional membiasakan cara terbaik agar terbiasa sehingga sesuatu yang sulit akan terasa mudah pada berikutnya. Berdiferensiasi tentunya akan lebih kompleks unsurnya dibanding dengan pembelajaran tanpa diferensiasi. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau perlu diklarifikasi terkait isi video dan artikel tersebut. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Yang kedua, bagaimana cara menyediakan ragam konten dalam pembelajaran diferensiasi jika di satuan pendidikan sangat minim sarana dan prasarana bahkan tidak ada biaya. Demikian pemahaman yang dapat kami peroleh dari modul 2.1. A.4.1. Terima kasih, guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.